Program belajar dari rumah di TVRI hari ini untuk kelas SMP mengajak kita untuk mengenal hak-hak penyandang tuli. Kita hidup berdampingan dengan teman-teman penyandang tuli dan kita harus saling menghormati. Hari Tuli Internasional yang diperingati pada tanggal 20 September hari ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menguatkan. Yuk kita cari tahu tentang hak-hak penyandang tuli sambil belajar dari rumah. Contoh sikap kepedulian jika di lingkungan sekitar ada penyandang tuli. 1. Tidak mengejek, menertawakan, ataupun melihat dengan tatapan tidak menyenangkan. Sebaliknya, kita harus menghargai mereka. 2. Kalau mereka mengajak berbicara, gunakan cara yang membuat mereka nyaman. Bisa dengan bahasa isyarat maupun tulisan. 3. Tetap membantunya sebisa kita kalau sedang membutuhkan bantuan. 4. Tidak membeda-bedakan karena kita semua setara. Contoh persekusi atau perbuatan sewenang-wenang pada orang lain yang bisa mematahkan semangat penyandang disabilitas. Persekusi atau perbuatan sewenang-wenang bisa mematahkan semangat penyandang disabilitas. Hal ini tentu saja merupakan hal yang tidak baik karena kita harus menghargai semua orang tanpa membeda-bedakan. Misalnya saja kita merasa panik atau tidak nyaman saat ada teman penyandang disabilitas yang meminta bantuan kepada kita. Pastinya ini akan membuat mereka menjadi sedih karena diperlakukan tidak baik. Selain itu, perbuatan buruk seperti mengejek dan menertawakan juga bisa membuat teman-teman penyandang disabilitas jadi patah semangat. Akibatnya bisa saja mereka jadi merasa tidak berguna. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan teman-teman penyandang disabilitas sama seperti kita memperlakukan orang lain. Dengan begitu, mereka akan merasa senang dan diterima oleh masyarakat luas. Manfaat kita belajar bahasa isyarat. Kita belajar bahasa isyarat bukan hanya supaya bisa berkomunikasi dengan teman-teman penyandang tuli, tapi juga membantu mereka menjadi penyambung lidah kepada orang-orang yang tidak mengerti bahasa isyarat. Kita bisa menabung kebaikan dengan menolong teman-teman disabilitas menggunakan bahasa isyarat. Tak hanya itu, kita juga bisa menambah teman dan pengalaman baru dengan belajar bahasa isyarat. Kemampuan otak kita juga bisa berkembang lebih baik lagi, seperti saat kita belajar bahasa asing lainnya.